Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurrizky Akbar dengan NIM 235310887 dari lokal PAID Gade. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas media pembelajaran dan selamat menonton. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih dan juga pengertian ilmu ushul fikih. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqaha yufaqihu fiqon, yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fikih itu menunjuk pada arti pemahaman agama Islam secara utuh dan komprehensif. Jadi memahaminya ini baik dari hadis maupun Al-Quran itu sendiri. Kata fikih yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. Yang artinya, mereka berkata, Hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, tentulah kami telah merajam, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Secara istilah, fikih adalah ilmu tentang hukum syar'i yang bersifat amali yang digali dari dalil-dalil yang terperinci. Ini menurut Wahab Al-Khalaf. Baik, mari kita bahas satu persatu. Pertama, al-ilmu. Term al-ilmu pada galibnya memiliki dua pengertian, yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan al-yakin, dan al-ilmu dalam arti pengetahuan yang hanya sampai pada tingkat dugaan atau al-dhan. Dalam definisi di atas, al-ilmu yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya taraf dugaan atau asumsi, karena mayoritas ketentuan fikih bersifat asumtif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat dalaniyah. Yang kedua, al-ahkam adalah jamak dari kata al-hukam yang memiliki arti putusan. Al-hukam berarti ketentuan-ketentuan syariah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala seperti wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Ketiga, asy-syariah merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang bersifat syar'i. Karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat akli tidak disebut fikih. Nah, akli itu adalah akal ya. Akli adalah akal. Demikian juga pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat indrawi tidak juga disebut sebagai fikih. Demikian halnya hukum positif yang dibuat oleh sebuah permintaan dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah tidak termasuk fikih. Keempat, al-amaliyah berarti bersifat praktif. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah, misalnya hukum-hukum i'taqadiyah, tidak termasuk fikih. Hukum i'taqadiyah, misalnya pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, itu tidak termasuk fikih. Demikian juga hukum-hukum yang bersifat qalbiyah, khuluqiyah seperti ikhlas, riya dan sebagainya tidak pula termasuk ke dalam hukum fikih. Kelima, kata al-muqtasab berarti bahwa fikih itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fikih syar'i amaliyah yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh dalam definisi ini tidak termasuk fikih, karena itu pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat dalaluri tidak termasuk fikih. Dan yang terakhir, al-adilah tafsiliyah berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang
mali atau bersifat global tidak termasuk fikih, melainkan masuk dalam ranah studi ushul fikih yang kita bahas nanti. Dalil ijmali misalnya am, khas, mujmal, muqayyad, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Materi yang terakhir yaitu pengertian usul fikih. Terma usul fikih sesungguhnya mengacu pada definisi fikih tersebut. Secara etimologi, kata usul fikih terdiri dari dua kata, ushul dan fikih. Usul adalah jamak dari kata aslun yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Sekedar contohnya, pondasi rumah disebut asal karena ia menjadi tempat pijak bangunan di atasnya. Sementara al-fikih sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya, secara etimologi berarti mengerti atau memahami. Secara terminologi, usul fikih menurut beberapa ulama memiliki arti. Misalnya, menurut Tajuddin Asbeki, usul fikih adalah dalil-dalil yang bersifat global. Asbeki sendiri tidak menggunakan istilah al-ilmu karena dipandang bertentangan dengan substansi kata usul secara bahasa. Selain itu, tanpa kata ilmu, definisi Asbeki juga lebih serasi secara bahasa. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.